Menurut Association Diabetes, modifikasi gaya hidup adalah lini pertama untuk penata laksanaan dan pengobatan penyakit diabetes. Jadi bukan obat-obatan ya, tapi modifikasi gaya hidup. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang hidup sehat dengan diabetes. Apa aja itu? Yang pertama, menangani stres. Menangani stres ini adalah lini pertama yang sering dilupakan oleh penderita diabetes. Padahal, menangani stres adalah kunci utama untuk mengendalikan penyakit diabetes. Kenapa? Karena saat stres, beberapa hormon dilepaskan seperti kortisol dan hormon lain yang menyebabkan perubahan mekanisme proses gula dalam tubuh. Peningkatan gula darah pada tubuh setelah stres tidak hanya disebabkan karena stres fisik, tapi juga disebabkan karena segala bentuk stres, termasuk stres emosional dan psikososial yang sering dialami oleh penderita diabetes sehari-hari. Apalagi salah satu sumber tekanan pada penderita diabetes adalah cap pengobatan seumur hidup pada penderita diabetes. Ini ternyata bikin sumber stres utama pada penderita diabetes. Pada kedokteran kita sebut sebagai tekanan diabetes. Yang pertama, biasanya penderita diabetes selalu memikirkan tentang diabetes dalam setiap aktivitas fisiknya. Seperti saat makan, olahraga, bahkan pada waktu tidur dan bersantai dengan teman-teman. Yang dibahas hanya diabetes aja yang akhirnya menimbulkan stres dan tekanan pada penderita diabetes. Yang kedua, adanya komplikasi pada penderita diabetes yang meningkatkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Seperti komplikasi pada saraf-saraf di kaki, rasa kram, bahkan penglihatan yang menyebabkan teman-teman ngerasain stres akibat menderita diabetes. Yang ketiga, masalah finansial. Ya, penderita diabetes sering mengalami tekanan karena khawatir tidak bisa berobat dan membeli obat-obatan diabetes yang cukup menguras kantong. Dan yang terakhir adalah stres sosial. Stres sosial ini sering dialami penderita diabetes karena setiap dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya yang dibahas selalu, gimana kamu diabetesnya? Masih baik-baik saja kah? Kalau mau diajak makan keluar yang dibahas selalu, oh jangan makan yang manis-manis. Kan bapak diabetes. Lingkungan sosial yang terus-menerus membahas diabetes ini juga memberikan tekanan stres pada diabetes. Jadi, untuk hidup sehat pada penderita diabetes harus bisa menangani stres terhadap diabetesnya. Jangan sampai stres ini menjadi penghambat dan kendala untuk mengobati diabetes. Cara yang bisa dilakukan adalah teman-teman bersantai. Jadi sering jalan-jalan, sering olahraga, sering rileks dan meditasi, serta melaksanakan hobi yang sering dilakukan. Yang kedua, minta orang-orang terdekat untuk selalu mensupport teman-teman bagaimanapun kondisinya. Jadi berikan pemahaman bahwa teman-teman sudah paham tentang diabetes dan tidak perlu untuk terus-menerus mengungkit masalah diabetes pada penderita. Dan yang ketiga, yakinkan diri bahwa diabetes ini walaupun tidak bisa disembuhkan, tapi penyakit yang bisa dikontrol jika teman-teman selalu rutin melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, kualitas tidur. Penderita diabetes tipe 2 terutama itu sering terganggu proses tubuh untuk mengontrol gula akibat terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur nih teman-teman. Kalau kurang tidur, biasanya menyebabkan peningkatan makan berlebih dalam waktu 24 jam kemudian. Bahkan kalau waktu tidurnya nggak teratur ya, sering begadang, kadang bisa tidur jam 3 malam, jam 4 malam, terus bangun siang, itu sering meningkatkan resiko ngemil, kepengen manis-manis, gorengan. Nah, ini juga meningkatkan resiko diabetes. Bahkan seringnya teman-teman tidur panjang, tapi tidurnya tidak berkualitas. Lingkungannya nggak nyaman, tempat tidur yang nggak optimal, karena kualitas tidur yang buruk itu dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan dan kehilangan konsentrasi. Sehingga teman-teman akan memilih makanan yang tidak sehat. Berarti seharusnya bisa memilih makanan segar, buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Tapi karena kurang kualitas tidur, teman-teman kepengen makan yang manis-manis, gorengan, dan tidak bergizi gitu ya. Apalagi selama tidur, terjadi regenerasi sel dan energi yang mengarah pada peningkatan kesehatan ya. Jadi sangat penting sekali bagi penderita diabetes itu dapat waktu tidur yang cukup serta
serta waktu tidur yang optimal. Setiap usia itu berbeda-beda ya waktu tidurnya. Kalian bisa lihat di sini, ini menurut National Sleep Foundation, atau rata-rata sekitar 8 jam selama sehari. Ya, nah dimana ketika penderita diabetes bisa tidur dengan nyenyak selama 8 jam, itu dapat meningkatkan energi dengan optimal, serta melepaskan hormon stres, dan dapat mengatur kadar gula darahnya dengan baik kembali nih teman-teman. Jadi sangat penting sekali bagi penderita diabetes untuk mendapatkan tidur nyenyak yang berkualitas. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Nah, ini sering banget terjadi ya pada penderita diabetes. Itu jarang banget beraktivitas secara fisik. Jadi jarang olahraga, duduk di depan laptop terus, di kasur terus gitu ya. Kerjaannya cuma tidur, makan, bangun, nonton TV, main game, tidur lagi. Atau kerja terus-menerus depan laptop. Ini bikin tidak aktif secara fisik. Pada otot yang nggak dilatih, itu akan terjadi pengendapan lemak. Dan penumpukan lemak ini dapat meningkatkan resiko obesitas dan memperburuk resistensi insulin atau kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan baik. Makanya, pada penderita diabetes sangat disarankan untuk aktif secara fisik. Olahraga atau aktif secara fisik itu dapat meningkatkan asupan gula dan meningkatkan pemanfaatan gula pada tubuh. Sehingga dapat melindungi kesehatan secara optimal pada penderita diabetes. Jadi, kalau baru diketahui menderita diabetes dan kalian masih sehat-sehat saja, saran saya segeralah untuk berolahraga, segera aktif secara fisik. Jangan ditunda-tunda hanya karena malas gitu ya. Karena pada akhirnya nanti, jika diabetes itu semakin memburuk pada tubuh, malah akan meningkatkan komplikasi seperti diabetes kaki, menyerang saraf, bikin kaki itu kram terus, nggak nyaman. Nah, ini malah semakin menyulitkan olahraga pada penderita diabetes. Jadi kalau ada saudara, keluarga, atau sanak terdekat yang menderita diabetes harus langsung dipaksa untuk bergerak berolahraga. Jangan ditunda-tunda. Ya, Pedoman Olahraga Internasional menyarankan bahwa orang dewasa berusia 18 tahun ke atas itu berolahraga intensitas sedang minimal selama 150 menit seminggu. Bisa dibagi-bagi setiap harinya, misalnya 15 menit sampai 20 menit per hari. Namun, ada pengecualian nih teman-teman. Jika teman-teman sudah menderita diabetes dengan komplikasi seperti retinopati, neuropati, bahkan mengalami hipoglikemia atau kondisi gula darah rendah, serta hiperglikemia atau kondisi gula darah tinggi terus-menerus berulang, maka sebelum berolahraga harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nggak boleh asal olahraga. Karena berolahraga, ini dapat memperberat komplikasi penyakit diabetesnya. Oke. Dan yang terakhir, baru mengatur pola makan. Jadi menangani stres terlebih dahulu, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan aktivitas fisik, baru memperbaiki pola makan. Jangan kebalik ya. Nutrisi ini sangat penting untuk mengobati diabetes. Kalian harus paham tentang tujuan terapi nutrisi pada diabetes. Ada 3 secara garis besar, yaitu mencapai berat badan yang ideal, mencapai tujuan gula darah, tekanan darah, dan kadar lemak darah yang ideal, serta menunda atau mencegah komplikasi pada diabetes. Jadi, nutrisi ini nggak cuma untuk mengontrol kadar gula darah saja, tapi mencapai 3 target utama ini. Lalu bagaimana pola makan terbaik bagi penderita diabetes? Yang pertama, cukupi nutrisi sesuai dengan kebutuhan kalori harian pada berat badan optimal. Jadi makannya nggak boleh berlebih dan harus sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Yang kedua, fokus pada makanan utuh, seperti buah, sayur-sayuran yang belum diolah. Yang ketiga, tingkatkan asupan biji-bijian utuh dan karbohidrat tinggi serat, seperti kacang, oat, jagung, itu merupakan biji-bijian utuh dan karbohidrat tinggi serat yang bagus untuk penderita diabetes. Dengan fokus pada poin-poin ini, itu dapat meningkatkan kualitas hidup pada penderita diabetes dan membantu untuk mengontrol kadar gula darah dengan optimal. Nah, lalu gimana sih cara mengontrol stres, pilihan olahraga, serta merencanakan makan yang bagus bagi penderita diabetes? Nanti akan aku bahas satu-satu di video selanjutnya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang instruksikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye!